Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan ngebahas TWS baru dari Huawei, yaitu FreeBuds 4i. Nah, FreeBuds 4i ini punya teknologi dan fitur-fitur yang canggih banget. Salah satunya, punya Active Noise Cancelling. Yaitu yang supaya kita nggak bisa dengar suara-suara luar yang jadi kedap banget. Dan ada juga yang sebaliknya, Awareness Mode. Atau mungkin yang lain sebutnya Ambience Mode. Yang bisa kita pakai kalau kita lagi olahraga. Jadi kita tetap bisa mendengarkan suara lingkungan. Nah, dan ada fitur-fitur yang lainnya. Harganya hanya 1,2 juta. Nah, kira-kira apakah worth nggak dengan harga seperti itu dan teknologinya? Kita akan bahas aja langsung. Nah, Music Lover, FreeBuds 4i ini punya spek Bluetooth 5.2, kodeknya AAC dan SBC. Berat budsnya 5,5 gram, untuk case-nya 36,5 gram. Baterai untuk buds-nya masing-masing 55 mAh dan katanya bisa bertahan sampai ya mungkin 9 sampai 10 jam. Untuk case-nya itu 215 mAh, jadi bisa bertahan total sampai 22 jam. Jadi kurang lebih 2 kali pengisian. Sudah menggunakan USB-C dan ini juga sudah support fast charging. Jadi kita nge-charge 10 menit bisa bertahan sampai 4 jam Music Lover. Jadi panjang banget. Dan yang seperti tadi gue bilang, ada teknologi Active Noise Cancelling-nya. Active Noise Cancelling, jadi suara luar itu benar-benar hening banget, kedap banget. Bukan dari isolation-nya, tapi karena ada teknologinya. Kemudian ada juga Awareness Mode atau Ambience Mode. Nah, ini sebaliknya. Jadi kita bisa mendengarkan suara luar. Mungkin kita lagi nunggu di stasiun, jadi kita tetap bisa dengerin pengumuman, atau mungkin kita lagi ada teman, mesti ngobrol-ngobrol, atau mungkin lagi olahraga, supaya di jalan kita tetap bisa mendengarkan suara kendaraan. Nah, itu fungsi dari Ambience Mode, atau di Huawei ini namanya Awareness Mode. Kemudian menggunakan polymeric diaphragma dengan driver 10 mm. Dan yang menarik juga, dia menggunakan 2 mikrofon with noise reduction dalam satu buds-nya. Jadi ada 2 mic dalam satu buds, bukan masing-masing satu, tapi 2 untuk setiap buds-nya. Jadi ini lumayan loh teknologi mic-nya. Dan ada noise reduction-nya. Nah, ini ada satu fitur juga yang menarik sekali yang buat gue juga penting sih menurut gue, yaitu ada Intelligent Wearing Detection, Capacitive Touch, dan Anti-Mistouch Algoritma. Apaan sih itu? Kayak ribet banget. Jadi katanya Huawei ini punya teknologi yang menggunakan algoritma supaya kita nggak salah pencet Music Lover. Jadi kadang-kadang kan kalau kita misalnya pakai mungkin produk-produk lain nggak sengaja kepencet, jadi suaranya next atau ke play, ke pause gitu. Nah, ini katanya ada algoritmanya sehingga dia tahu ini touch untuk play pause atau ini touch karena nggak sengaja. Jadi canggih banget nih. Dan tentu saja ini sudah support iOS dan Android. Sekarang kita masuk ke aksesoris, build quality, dan desainnya. Untuk paket penjualannya kita dapat case-nya, buds-nya, kemudian kita juga dapat 3 pasang tips, termasuk 1 pasang yang sudah dipasang langsung di buds-nya. Kemudian 4 kabel charging, ya kabelnya aja untuk USB Type-C. Nah, sekarang gue mau bahas dari build quality-nya. Nah, build quality-nya Music Lover dan desainnya tentu saja ya. Sepintas ini kalau Music Lover lihat kayak apa tau nggak? Kayak telur. Jadi bentuknya benar-benar kalau kata gue sih kayak ergonomik gitu. Jadi nggak ada sudut sama sekali. Jadi kalau kita pegang di tangan juga nggak kelihatan tuh, lihat. Nggak kelihatan kan? Jadi nggak ketahuan kalau kita pegang. Jadi kecil, kemudian nggak ada sudut, jadi dipegang nyaman. Bahannya juga glossy, tapi glossy-nya bukan glossy-glossy yang norak gitu. Kadang-kadang kan ada yang bikin glossy gitu norak-norak gitu kan. Nah, ini enggak, ini glossy-nya bagus banget, bersih, clear, dan pilihan warnanya itu ada 3. Katanya ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang merah yang namanya honey red. Nah, jadi ada 3 pilihan warna. Cuman gue kebetulan dapatnya yang putih, yang white. Build quality-nya bukan kaleng-kaleng. Ya biasanya kita kalau gini-gini kan diketok-ketok gitu kan, kerasa kopong gitu kan. Beberapa TWS yang gue nyobain juga kerasa kopong, ini enggak, ini solid banget. Dan bentuknya untuk buds-nya, ini kalau Music Lover lihat, itu mirip sekali sama AirPods Pro. Jadi yang ada tangkainya. Kemudian tipsnya ini unik loh, tipsnya itu berbentuk sama seperti kayak case-nya, jadi lonjong. Kemudian ada filternya di tipsnya juga. Nozzle-nya juga bentuknya sama kayak tipsnya, jadi agak lonjong, bukan yang bulat atau bundar seperti ya IM atau TWS-TWS yang lain. Jadi ini bentuknya unik sekali.
Oh ya, ini ada mic-nya 2 ya, yang tadi gue bilang. Jadi di bagian sini, nih, mic-nya yang pertama, kemudian ada juga mic yang kedua di sini. Ya, tadi juga udah dilihat di B-roll-nya. Untuk desain dan build quality sih, buat gue, memang sih kalau buds-nya sih kayak AirPods Pro aja gitu. Tapi case-nya ini menarik banget Music Lover. Jadi gue berani ngasih mungkin poin 8, 8,5 untuk overall untuk desainnya dan build quality-nya. Ini solid banget ya. Glossy-nya bagus, bersih, clear, dan dari plastik yang gue rasa ini plastik yang oke, yang bagus. Nah, sekarang kita akan coba untuk fitting, kemudian mic-nya, sama koneksi dan mungkin sedikit user experience yang gue coba. Untuk fittingnya langsung aja Music Lover bisa lihat seperti ini. Ini surprisingly di kuping gue biasanya gue kan agak nggak cocok nih ya pakai yang kayak gini kayak AirPods Pro, tapi surprisingly di kuping gue ini fittingnya oke loh, nyaman, kemudian nggak ada kayak ditekan atau apa. Bahkan setelah gue pakai berapa lama ini kerasanya kayak ringan banget, kayak nggak pakai apa-apa. Jadi comfortable banget dan isolationnya bagus. Ya bayangkan isolation bagus dengan active noise cancelling, jadi kedap banget bunyinya Music Lover. Nah Music Lover untuk suara mic-nya ini gue udah nyobain, gue nggak sempat kasih sampelnya karena nggak keburu untuk bikin sampel suaranya, tapi gue sempat nyobain sama Devin, ya kita nyobain pakai WhatsApp sama pakai telepon normal. Nah ini suaranya bagus banget Music Lover, ya clear, jernih, detail bagus, dan biasanya kan kalau yang telepon biasa kan suaranya jadi kayak ngegaung-gaung gitu, terus misalnya agak mid-nya kayak di boost banget. Ini enggak loh, ini cukup clear, bagus lah. Pokoknya ini mic-nya buat gua oke. Jadi Huawei memang cukup niat lah, dan dengan teknologi yang katanya ada mic di atas dan di bawah, ada per buds-nya ini ada 2 mic dan ada EI-nya dan ada noise cancellation-nya untuk ambience ruangan pada saat kita nelpon. Ini ternyata memang sangat-sangat ngefek dan bagus banget. Untuk koneksinya, untuk pairingnya, nah ini agak tricky Music Lover. Jadi ini gue sempat ada pengalaman agak membingungkan. Pas gue buka, ini kok nggak nyambung-nyambung, gue pikir gitu kan. Biasanya kan kita pencetnya di tengah sini kan, terus nyambung. Ini kok nggak ada tombolnya, gue pikir. Ternyata dasar orang Indonesia ya, suka nggak baca buku manual. Tombolnya di sini Music Lover di samping. Ya ini ada tombol untuk pairingnya. Ya nggak kelihatan memang. Nah, cara pairingnya, kita buka case-nya. Pada saat kita buka, kita pencet yang sampingnya ini selama kurang lebih 2 detik. Nah, itu akan masuk ke pairing mode. Masuk pairing mode itu langsung gampang banget. Langsung connect ke device gua, ke HP ataupun ke DAP, cepet banget. Dan pada saat gua mau ganti, kan gua pairingnya ke DAP Vio ini sama ke HP gua. Gua pindah dari HP ke DAP ke HP itu gampang banget. Ya, dengan catatan udah di pairing ya. Ya kalau belum ya tetap kita mesti prosedur itu tetap. Udah prosedur mesti pencet ini dulu. Ya, tapi setelah itu gampang banget dan responsif banget untuk pairingnya, cepet banget. Untuk masalah delay-nya, ini juga termasuk yang buat gua sih lumayan banget. Memang masih ada sedikit delay karena buat gua nggak ada TWS ataupun wireless Bluetooth yang tidak ada delay. Pasti ada delay. Tapi ini delaynya kecil sekali. Bahkan untuk film, gue nonton Netflix, kemudian gue dengerin audio, gue nonton YouTube, terus gue main game yang kecil, gak kerasa sama sekali delaynya. Tapi memang kalau gue main game yang gak gede, misalnya PUBG, kemudian NBA Live, itu sedikit, ada slightly sedikit, tapi dikit banget gitu. Hampir gak kerasa lah. Nah jadi untuk masalah delay ini oke, ya, gue suka banget. Nah untuk pengoperasiannya mungkin cukup mudah. Ini tipikal yang tidak macem-macem. Ya. Pengoperasian standarnya ya untuk di factory-nya, standar factory dari pas kita buka itu cuman ada 2 pengoperasian. Gampang banget. Jadi pencet 2 kali untuk play pause, itu doang. Kemudian pencet tahan 2 detik untuk merubah sound mode-nya. Sound mode-nya itu ada 3. Yang mode ANC atau active noise cancelling, kemudian mode awareness mode, dan di off. Jadi ada 3. Cuman itu doang. Nah, Music Lover, kalau Music Lover pengen customize, itu Music Lover bisa download aplikasinya yang namanya ini, AI Live. AI Live ini nanti Music Lover bisa lihat di aplikasinya ada indikator baterai, ya, baik yang kiri, yang kanan, sama case-nya juga bisa ketahuan. Indikator baterainya ada berapa persen. Kemudian kita bisa customize tuh.
shortcut, misalnya kita mau rubah yang kiri misalnya untuk pencet 2 kali itu next lagu atau previous lagu itu bisa diatur, jadi bisa di customize kita. Dan ini menarik sekali. Nah sekarang kita masuk yang paling ditunggu-tunggu, sound quality-nya. Untuk sound quality-nya Music Lover, arah suaranya buat gua sih arahnya mungkin netral to warm lah, tapi nggak terlalu warm juga sih. Tapi overall seperti itu. Untuk grafik responnya gua belum sempat bikin grafik responnya, tapi buat kuping gua sih ini termasuk yang cukup oke lah, cukup balance. Ya, gue cerita sedikit untuk bassnya dulu. Bassnya bukan bass yang bumi, jadi bukan yang gede banget, tapi cukup deep nih. Punch-nya oke, dapat. Kemudian impact-nya juga dapat. Buat gue overall untuk presentasi bassnya ini termasuk presentasi bass yang berkualitas. Jarang-jarang ada TWS yang punya kualitas bass seperti ini. Ini kualitas bassnya udah mirip-mirip kayak IM yang high-end. Ini gue juga bingung sih mereka bisa bikin kualitas bass seperti itu. Gue nyobain bassnya nih ya. Untuk lagu kekinian, lagu sekarang ya pasti aman. Ya otomatis sudah pasti aman. Nah gue nyobain untuk lagu rock juga. Untuk ngecek nih bassnya bener gak ini kualitasnya oke. Ternyata bener. Jadi bassnya itu nggak lambat, cenderung agak cepat. Ya jadi untuk double pedal nih gue cobain rock itu kena banget dan ada bodinya. Kadang-kadang ada double pedal kan tapi nggak berbody gitu, jadi cepet aja gitu. Nggak, ini nggak ada bodinya dan cepet. Jadi presentasi bassnya termasuknya oke. Nah untuk mid-nya ini tipikal mid yang mungkin sedikit agak U-shape gitu. Jadi mid-nya agak sedikit mundur tapi dikit banget. Ya, gue masih bisa ngerasain clear-nya, detailnya, jernihnya, dan cukup tebal untuk di mid-nya. Ya, untuk apalagi kita dengerin vokal gitu, ada bodinya lah. Jadi aman banget. Dan sama sekali nggak ada sibilance dan nggak ada harsh gitu. Ya, ngomong-ngomong sibilance tau nggak? Sibilance itu kayak misalnya kalau kita dengar kayak S, itu kayak ada pick, kayak ces sampai jadi bunyinya kayak ya kayak piercing di kuping gitu. Nah itu sibilance. Nah ini nggak ada sama sekali. Ya. Jadi untuk mid-nya atau untuk vokal-vokalnya nih benar-benar safety. Ya aman, smooth, nggak ada pick dan cukup tebal, tetapi tetap clear dan jernih. Untuk treble-nya sih menurut kuping gua cenderung smooth. Ya gua sih sebenarnya lebih suka yang lebih extend gitu treble, tapi masih oke lah. Gue cukup suka dengan treble-nya, masih bisa kerasa sih, walaupun memang buat gue sendiri pribadi misalnya agak sedikit terlalu smooth buat gue, tapi overall masih oke. Ya, yang pasti tidak akan membuat kuping jadi capek Music Lover. Jadi dengerin lama aman sekali, nggak ada piercingnya. Kemudian juga buds-nya juga tadi gue bilang ringan, terus fittingnya di kuping juga nyaman. Jadi untuk berlama-lama kalau kita mau main game atau kita mau dengerin lagu dengan lama-lama kayaknya sih aman banget. Nah gini Music Lover, untuk beberapa TWS yang gue pernah coba, dan ini memang karakter hampir semua TWS, itu biasanya di mid sectionnya itu suka ada grainy. Gue pikir itu mungkin karena pengaruh codec atau mungkin pengaruh wirelessnya ya. Jadi hampir semua yang gue cobain, mungkin dari yang murah bahkan sampai yang agak mahal yang 3 jutaan gitu ya, agak kerasa. Nah ini surprisingly kecil banget loh. Jadi termasuk smooth, termasuk halus dan nggak ada masalah sama sekali. Nah sekarang gue mau bahas untuk teknisnya. Teknis yang nomor satu yang gue notice adalah masalah black background, noise floor-nya. Termasuk yang sangat clear, bersih, jernih, black background. Ya, jadi noise floor-nya rendah sekali. Kemudian yang gue juga notice powernya ternyata juga termasuk oke. Ya, dan power oke, kemudian black background, jadi otomatis detail, mikro detailnya akan keluar, akan lebih kedengaran dengan lebih baik. Jadi suara-suara goib, yang suara-suara mungkin yang detail-detail yang kadang-kadang kita nggak terlalu perhatikan itu benar-benar jelas di sini. Kemudian clarity-nya juga bagus. Positioningnya juga untuk soundstage-nya juga benar-benar presisi. 3D imaging oke banget ya. Wide, luas, depth-nya kerasa, height-nya juga kerasa. Kemudian separasi instrumen kepilah-pilah ya, kepisah-pisah, ini benar-benar kerasa gitu. Poin yang gue juga suka adalah dynamic range dan transientnya. Ini oke loh. Jadi responsif dynamic range-nya. Mau kita dengerin yang cepat, lambat, yang keras, kecil, benar-benar responsif loh. Ini untuk
TWS harga 1,2 juta, gue agak kaget sih dengan kualitas teknis seperti ini. Nah, kesimpulan akhirnya, waktu awal gue dikirimin Huawei FreeBuds 4i ini, gue sih sebenarnya agak skeptis tadinya gitu ya. Gue pikir ya oke lah Huawei gitu, paling juga ya gitu-gitu aja suaranya gitu. Ternyata setelah gue coba, gue mesti ngakuin bahwa penilaian awal gue salah, Music Lover. Ternyata Huawei bisa membuat TWS yang oke banget seperti ini. Tadinya kan gue pikir, ya ini glossy gitu. Pas gue buka ya glossy ini kayaknya sih bakalan ya gitu deh. Ternyata enggak. Ternyata pas gue pegang, ternyata digenggam glossy, oke warnanya. Kemudian bahannya dari plastik yang oke gitu. Jadi di tangan juga enak genggamannya dan tekstur bahannya oke. Kemudian ini memang bentuknya kayak AirPods Pro ya. Yang tadi gue juga bilang ini juga membuat salah satunya gue agak skeptis karena bentuknya kayak AirPods Pro. Gue beberapa kali pakai yang kayak gini kurang nyaman. Ternyata pas gue pakai ya gue salah lagi deh. Ternyata bagus Music Lover, di kuping gue nyaman, bahkan kayak nggak ngerasa apa-apa gitu. Jadi itu 2 poin yang penting buat gue. Terus kemudian gue nyobain suaranya, apalagi suaranya ternyata gue tambah kaget lagi. Ternyata dengan harga 1,2 juta ini bisa ngasilin bunyi yang bisa gue bilang dibuat dengan cukup serius dan dengan perencanaan yang baik. Satu poin juga yang mungkin orang nggak terlalu perhatikan tapi buat gue ini penting banget adalah masalah touch-nya. Jadi gue berapa kali pakai TWS yang bentuk kayak gini, itu kalau kita pakai, kadang-kadang kita lepas doang, itu nggak sengaja kepencet buat touch-nya, itu langsung pindah lagu. Apalagi kan kalau Music Lover lihat jari-jari gue termasuk gede, ya. Jadi sering banget, apalagi TWS yang kecil, itu gue pegang, gue pencet, bukan pencet sih maksudnya, gue mau cabut dari kuping gitu, itu langsung kepencet. Play pause-nya kadang-kadang di next gitu. Atau misalnya bahkan bisa tiba-tiba Siri-nya atau Google Assistant-nya keluar. Nah itu annoying banget. Nah ini teknologi kayak ada algoritmanya katanya, ini bermanfaat banget buat gue. Jadi gue suka untuk seperti itu. Ya, anyway untuk Huawei FreeBuds 4i ini, gue pribadi sih oke banget, gue suka. Gue bisa rekomendasi ini. Apalagi dengan harga 1,2 juta, ini kayaknya bisa bersaing dengan TWS yang lain yang bahkan di atasnya harganya. Tapi tentu saja Music Lover mesti cobain sendiri, ya, mesti dengerin sendiri dan percaya sama kuping sendiri. Dan ada informasi yang sangat menarik, katanya tanggal 24 Maret sampai tanggal 2 April itu akan ada promo. Ngomong-ngomong ini masih pre-order Music Lover. Jadi ini pada saat kita syuting ini masih pre-order, baru keluar gitu barangnya. Jadi di masa pre-order itu kita bisa beli dengan harganya sama, tetapi Music Lover akan dapat Huawei Band, kemudian ada case. Dan katanya itu total harganya kita bisa kurang lebih sampai 550.000. Itu plus juga ada cashback 100.000 katanya. Jadi udah dapat Huawei Band, udah dapat case-nya, udah dapat cashback, total 550.000. Kayaknya itu deal yang sangat menarik ya. Tapi ingat cuman dari tanggal 24 Maret 2021 sampai 2 April 2021. Nah, Music Lover bisa beli di online market di official Huawei dan di Huawei High-End Experience Shop di kota Music Lover masing-masing. Jadi akan ada pre-ordernya. Ya, jadi Music Lover bisa cek nanti. Ya, ini deal yang sangat menarik. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau Music Lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!